Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali berjumpa dengan channel Pembelajar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada hari akhir yang merupakan materi SMP kelas 9 semester 1. Nah, sebelum masuk kepada materi pelajaran, berikut ini adalah kompetensi dasar yang harus kamu ketahui. 3.3, memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. 4.3, menyajikan dalil nakli yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Tahukah kamu bahwa hakikatnya hidup di dunia ini hanyalah sebentar dan sementara? Tidak ada orang yang akan hidup selamanya di dunia ini, bukan? Tidak ada yang kekal dan abadi di dunia. Lalu jika berakhirnya kehidupan di dunia, bagaimana nasib umat manusia selanjutnya? Kamu akan mengetahui jawabannya dengan melanjutkan video ini. Berikut ini adalah peta konsep tentang materi beriman kepada hari akhir. Ada 6. Yang pertama, pengertian hari akhir, pengertian iman kepada hari akhir, dalil-dalil tentang datangnya hari akhir, pembagian hari akhir, perilaku mawas diri sebagai perwujudan iman kepada hari akhir, dan yang terakhir adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Video ini menggambarkan tentang dahsyatnya peristiwa ketika berakhirnya alam semesta ini. Jelaskan bahwa pada hari itu, daratan, lautan, dan benda-benda di langit porak-poranda. Gunung-gunung meletus, hancur, dan berhamburan. Lautan meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa terkendali. Bintang, planet, dan bulan saling bertabrakan. Seluruh manusia menjadi panik. Mereka berlari pontang-panting dan tidak sempat mengenali lagi sanak saudaranya. Semua ingin menyelamatkan diri, namun akhirnya semuanya mati, hancur, dan menghadap Ilahi. Tidak hanya manusia mati, seluruh tumbuhan, hewan, kuman, bakteri, virus, jin, dan setan juga mengalami kematian. Maha besar Allah atas segala kekuasaannya. Dari video yang kita simak bersama tadi, dapat kita pahami bahwa dunia atau alam ini beserta isinya akan hancur tidak kekal. Hari itu disebut dengan hari akhir atau hari kiamat. Maka pengertian dari hari akhir adalah berakhirnya semua kehidupan seluruh makhluk Allah, manusia, matahari, bintang-bintang, bulan, bumi, dan seluruh isinya akan dihancurkan. Lalu apa yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir? Adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Umat Islam harus yakin dan percaya hari itu akan datang dan kelak manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak dalil yang membahas tentang hari kiamat. Di antaranya adalah surat Al-Hajj ayat 7, surat Al-Qari'ah ayat 4 dan 5, surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2, dan berikutnya mari kita bahas satu persatu. Kita masuk yang pertama adalah surat Al-Hajj ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata, dan sungguh pada hari kiamat itu atiyatun, pasti akan datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. Wa annallaha, dan sungguh Allah yab'atsu, akan membangkitkan man fil qubur, siapa yang ada di dalam kubur. Arti lengkapnya sebagai berikut. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Yang kedua kita masuk surat Al-Qari'ah ayat 4 dan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu, hari ketika manusia kal faroshil, seperti laron, mabtuth, yang berterbangan. Wa takunul jibalu, dan gunung-gunung kal ihnil, seperti bulu, mamfush, yang berhamburan. Arti lengkapnya, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Yang terakhir adalah surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Idza, apabila, zulzilatil, digoncangkan, ardu, bumi, zilzalaha, dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil, dan mengeluarkan, ardu, bumi, athqalaha, beban-beban yang berat.
Arti lengkapnya sebagai berikut: apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia, misalnya matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Sementara kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Adapun yang menjadi tanda-tanda kiamat sugro adalah yang pertama, kemungkaran terus merajalela. Yang kedua, kejahatan di mana-mana. Dan yang ketiga, terjadinya perzinaan sudah tidak menjadi hal yang tabu lagi. Sementara itu yang menjadi tanda-tanda kiamat kubro adalah yang pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Yang kedua, keluarnya Dajjal atau si pendusta yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Dan yang ketiga adalah keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Setelah peristiwa kiamat yang maha dahsyat itu, semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat sebagai berikut, yaitu alam barzah, yaumul ba'as, yaumul hasyar, yaumul mizan, dan yaumul hisab, dan terakhir adalah surga dan neraka. Alam barzah atau yang dikenal dengan alam kubur merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur manusia akan bertemu, ditanyai dan diperiksa oleh malaikat munkar dan nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Yaumul Ba'ats adalah hari kebangkitannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju padang mahsyar. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir bangkit dari kubur. Yaumul Hasyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama Padang Mahsyar. Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab adalah hari pertimbangan dan perhitungan, yaitu hari di mana ditimbangnya dan dihitungnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Surga dan neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang maha adil karena seluruh perbuatan manusia akan diadili. Seluruh perbuatan baik manusia akan diberi balasan yang memuaskan berupa surga yang di dalamnya penuh kenikmatan yang melebihi kenikmatan dunia. Setiap perbuatan buruk manusia juga akan menerima balasan, yaitu neraka bagi yang banyak melakukan dosa, takabur, sombong, dan perbuatan melanggar perintah Allah lainnya. Adapun hikmah beriman kepada hari akhir adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan manusia rajin dan taat beribadah. Yang kedua, mendorong manusia berperilaku baik dan mencegah perilaku buruk. Yang ketiga, mendorong manusia untuk waspada dan selalu berhati-hati. Sebagai penutup, perilaku mawas diri sebagai perwujudan iman kepada hari akhir. Sekarang kamu tentunya menjadi makin yakin, bukan? Bahwa hari akhir dan rangkaian peristiwanya kelak pasti akan terjadi. Pada hari itu manusia akan gelisah dan tersiksa apabila bekal yang dimilikinya adalah perbuatan buruk selama di dunia. Sebaliknya, manusia akan merasa tenang apabila mereka memiliki bekal amal yang baik. Oleh sebab itu, introspeksi diri adalah sesuatu yang penting sebagai perwujudan iman kepada hari akhir. Demikianlah materi pelajaran kita tentang beriman kepada hari akhir. Jazakumullahu khairan katsiran. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.